Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dodi Saputra dari Prodi Pendidikan Fisika, nomor induk 17120400014. Baik, sebelum memulai materi yang saya bawakan, baik, saya akan memberi pengantar sedikit terlebih dahulu mengenai menelaah jurnal. Baik, berikut merupakan contoh gambar jurnal yang ditelaah. Di sini terlihat jurnal dari Jurnal Pembelajaran Fisika, pembelajaran model kooperatif tipe TGT melalui metode eksperimen dan demonstrasi ditinjau dari aktivitas belajar fisika siswa kelas 10 SMK Negeri 2 Karanganyar tahun ajaran 2015-2016. Selanjutnya, menelaah jurnal. Dalam menelaah jurnal, judul jurnal, ada indikator yang akan ditelaah meliputi latar belakang. Latar belakang di sini indikatornya berupa spesifik terkait unsur kebaruan dan keaslian, faktual, hubungan antar variabel, kemudian tinjauan pustaka, ada kredibilitas, komprehensif, berorientasi pada pembaca, adil dan tidak memihak. Ketiga, metode penelitian. Metode penelitian di sini yakni diantaranya indikatornya adanya teori yang relevan. Teori yang relevan artinya teori yang mendukung dalam menelaah jurnal tersebut. Kemudian yang kedua ada manageability atau meliputi cukup waktu, cukup penugasan konsep dan lain-lain. Yang ketiga, metode atau jenis penelitian yang digunakan. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian berupa menggunakan teks naratif, dinyatakan dalam bentuk tabel atau gambar, kemudian tidak ada interpretasi terkait data. Pembahasan. Biasanya di pembahasan meliputi korelasi antar variabel. Kesimpulan. Di kesimpulan mencantumkan ide yang baik, lebih terperinci dan mencakup semuanya, serta daftar pustaka, yakni kesesuaian dengan apa yang dikutip pada jurnal tersebut. Ya, berikut merupakan contoh indikator aspek jurnal yang akan ditelaah. Latar belakang. Di sini latar belakang untuk satu spesifik. Analisis buktinya terlihat pada di jurnal tersebut. Di sini memperlihatkan bahwa menjelaskan bagaimana faktor kendala terselenggaranya pembelajaran IPA dengan melalui metode atau dengan melalui metode dari tipe model pembelajaran tipe TGT. Hal ini meningkatkan peserta didik untuk lebih berpikir lagi. Alasannya pada bagian ini menyatakan atau menjelaskan tentang bagaimana kualitas belajar dulu yang terjadi di sekolah menggunakan cara konvensional dengan model pembelajaran langsung, yakni dengan metode ceramah, kemudian dengan hadirnya model pembelajaran baru, yakni pembelajaran TGT, meningkatkan pengetahuan dari peserta didik tersebut. Ya. Kemudian di aspek bagian latar belakang yang kedua yakni unsur kebaruan dan keaslian. Terdapat berikut analisis atau buktinya terlihat pada apa yang tertera. Alasannya di sini pada bagian ini unsur kebaruan dan keasliannya terdapat pada adanya fakta atau teori baru yang menjelaskan tentang bagaimana konsep TGT hanya melibatkan unsur semua indera tetapi teknik kemampuan dasar dan psikologis aktivitas diri. Kemudian yang ketiga ada faktual. Faktual. Di sini unsur faktual adanya kumpulan fakta yang memicu peserta didik untuk berpikir ilmiah terus melalui pendekatan induktif dan deduktif yang mengakibatkan peserta didik lebih berpikir lagi. Kemudian yang keempat, hubungan antar variabel terdapat. Pada bagian ini adanya hubungan antar variabel yakni antara model pembelajaran TGT dengan aktivitas belajar peserta didik. Ya, tinjauan pustaka. Untuk di tinjauan pustaka, aspek yang akan ditelaah yakni pertama kredibilitas atau kepercayaan terdapat. Alasannya pada bagian ini mencoba meyakinkan si pembaca dengan memberikan rangsangan yang mampu memicu pada si pembaca dari apa yang disampaikan dan memberikan
keterkaitan antara masalah yang ada di lapangan dengan yang diujinya. Kemudian yang kedua ada komprehensif, luas dan lengkap. Pada bagian ini, unsur komprehensifnya terletak pada menceritakan perkembangan fisika, kemudian dikaitkan dengan model pembelajaran yang diujinya. Kemudian yang ketiga, yakni berorientasi pada pembaca. Pada bagian ini ada sebuah model pembelajaran dasar yang diceritakan berupa tujuan dari model pembelajaran kooperatif dengan model yang berbeda seperti eksperimen, simulasi, demonstrasi tersebut dengan tujuan agar pembaca tertarik terhadap metode tersebut. Adil dan tidak memihak. Di sini tidak adil dan tidak memihak. Tidak mengikuti dari teori yang ada walaupun dikembangkan tapi tidak menciptakan yang baru, menunjukkan bahwa ada keberpihakan. Ya. Selanjutnya, metode penelitian. Di metode penelitian, aspek yang akan ditelaah berupa diantaranya teori yang relevan. Di sini tidak ada teori yang relevan. Karena pada bagian ini, unsur teori relevan tidak terlihat dari konsep model pembelajaran model pembelajaran tipe TGT tersebut. Kemudian yang kedua, manageability atau berupa cukup penguasaan konsep. Di sini pada unsur manageability hanya mencakup sedikit saja, yakni hanya mau dilihat dari penguasaan konsep. Buktinya terlihat pada alat ukurnya berupa tes tertulis, yakni pilihan ganda. Kemudian metode penelitian digunakan jelas. Metode penelitian yang digunakan benar, akurat, dan dapat dimanfaatkan oleh halayak banyak. Adapun jenis metode yang digunakan adalah metode cluster random sampling. Ya, hasil penelitian. Hasil penelitian di sini menggunakan teks naratif. Alasannya, untuk bagian di hasil penelitian di dalam penyajian tentunya teks atau tulisan jangan menggunakan kalimat berupa yang mengandung unsur lucu di sini. Teks naratifnya di mana jelas, baku, terstruktur, dan memiliki kaidah agar mampu pembaca lebih memahami materi yang dituliskan. Ya, selanjutnya dalam bentuk tabel atau gambar. Pada bagian ini selain memahamkan interpretasi dari data yang ada, tentunya dinyatakan dalam bentuk tabel atau gambar seperti gambar di samping. Hal ini bertujuan agar si pembaca lebih tertarik untuk melihat hasil penelitian dan memudahkan dalam pembacaannya. Ya, berikut tidak ada interpretasi terkait data. Pada bagian ini tidak ada interpretasi data, maksudnya ada data-data yang dijelaskan satu persatu, melainkan hanya interpretasi berupa penjelasan uji hipotesis yang digunakan. Ya, selanjutnya bagian pembahasan. Di bagian pembahasan di sini aspek yang akan ditelaah hanya satu, yakni korelasi antar variabel. Terlihat analisis buktinya. Alasannya pada bagian ini hanya menggunakan rumus statistik dengan melakukan uji komparasi. Ya, kemudian kesimpulan dan saran. Aspek yang akan ditelaah yang ada dua, mencantumkan ide yang baik dan lebih terperinci mencakup semuanya. Untuk yang pertama, mencantumkan ide yang baik. Pada bagian ini penutup ada kesan dan pesan atau harapan agar pembaca memiliki ide dan termotivasi untuk melakukan penelitian terhadap model pembelajaran dengan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, lebih terperinci dan mencakup semuanya. Pada bagian ini, unsur terperinci mencakup semuanya terlihat pada hasil rumusan masalah yang dijawab dan hasil hipotesis. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka di sini adalah kesesuaian aspek atau yang dikutip dari jurnal tersebut. Alasannya, adanya apa yang dikutip atau penjelasan yang mencakup pendapat ahli lainnya perlu dituliskan pada bagian rujukan atau daftar pustaka. Jadi, kesimpulannya pada bagian ini menjelaskan hal yang dapat diperoleh bahwa dalam menelaah jurnal ada banyak yang perlu diperhatikan, terutama indikator di dalamnya. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan jurnal yang ada perlu ditelaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.